Tafsir Al-Quran karya Al-Kasani juga isinya sama. Apa kata dia? Al-Quran yang diturunkan itu tidak sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak yang ada sekarang ini. Sudah banyak yang dirubah, diselewengkan, dibuang, dan kata-kata kasar yang tak layak lain. Sepantasnya Ustadz ini tidak memotong kalimat dari Faidul Qasyani, dan seharusnya dia juga melihat pernyataan beliau di kitab yang sama tentang tidak adanya tahrif dalam Al-Quran. Dalam kitab Tafsir As-Safi karya Alama Faidul Qasyani, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 1, cetakan pertama tahun 1419 Hijriah, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 89. Pernyataan Faidul Qasyani setelah beliau menukil riwayat palsu tentang tahrif Al-Quran. Beliau berkata, kalau ini terjadi kepada Al-Quran, yaitu adanya tahrif atau perubahan di dalamnya, maka tidak tersisa sedikit pun bagi kita untuk bersandar kepada Al-Quran. Karena jika ini diyakini dapat memungkinkan bahwa setiap ayat mengalami tahrif dan perubahan, serta bertentangan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat perubahan atau tahrif dalam Al-Quran, maka dengan demikian secara mutlak kita tidak dapat menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, sehingga hal itu akan menggugurkan fungsi Al-Quran dan fungsi perintah untuk mengikutinya serta wasiat untuk berpegang teguh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang tidak datang kepadanya, yaitu Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Karena itu, bagaimana mungkin Al-Quran dapat mengalami tahrif atau perubahan, dan juga telah tersebar luas riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi dan para imam alaihimussalam, yaitu tentang perintah mengembalikan riwayat dari mereka kepada Al-Quran agar diketahui kesahihannya, untuk kesesuaian riwayat tersebut dengan Al-Quran dan kerusakan riwayat tersebut karena bertentangannya dengan Al-Quran. Karena itu, jika Al-Quran yang ada di tangan kita terdapat tahrif atau perubahan, lantas apa manfaatnya mengembalikan riwayat kepada Al-Quran sementara riwayat tentang tahrif tersebut bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri dan mendustakan Al-Quran? Maka kita wajib untuk menolaknya dan menghukumi kerusakan riwayat itu atau mentakwilkannya. Rupanya Anda menghafal satu pernyataan dan lupa 1000 pernyataan yang lain. Al-Usul Minal Kafi, apa kata dia? Indana la mushaf, itu yang bergaris bawah. Indana la mushaf, kami punya mushaf. Indana la mushaf, kami punya mushaf. Maksudnya mushaf ini mushaf. Namanya mushaf Fatimah. Ma yudrihim wa mushaf Fatimah, tahukah kamu apa itu mushaf Fatimah? Qultu wa ma mushaf Fatimah? Apakah mushaf Fatimah itu? Mushaf fihi mislu Qur'anikum hadza. Mushaf bentuknya sama macam Quran kamu ini, salah sama rad, tapi 3 kali lipat. Kalau begitu ada 2/3 yang hilang, yang ada di tangan kita 1/3. Kedustaan apa lagi yang lebih parah daripada ini? 2/3 Quran kalian itu hilang. Wallahi demi Allah, ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Tak ada dalam Quran kalian itu satu huruf pun tak ada. Yang dalam 2/3 yang hilang itu tak ada sehuruf pun di sini. Bukan kata kita, kitab yang mencakap begitu. Seharusnya Ustaz tersebut melihat keterangan atas riwayat yang dia bacakan dalam kitab Usul Kafi jilid 1 halaman 141 sampai 142 bahwa Mushaf Fatimah itu merupakan tafsir dari Al-Quran itu sendiri, bukan Al-Quran. Kami tegaskan, bukan Al-Quran. Di antaranya terdapat pengetahuan apa yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa akhir zaman, serta menceritakan keadaan surga, neraka, dan bagaimana keadaan neraka dan bagaimana keadaan penghuninya. Kita semua mengetahui bahwa tafsir Al-Quran keterangannya pasti lebih panjang dari Al-Quran itu sendiri. Yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz tersebut, apa yang dimaksud dengan mushaf dalam riwayat berikut ini? Dalam kitab Fadail Al-Quran karya Qasim bin Salam, salah satu ulama besar Ahlus Sunnah abad kedua, yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir halaman 324, Qasim bin Salam berkata, telah mengabarkan kepadaku Hajjaj yaitu bin Muhammad dari Ibn Juraij yang berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibn Abi Humaid dari Humaidah binti Abi Yunus yang berkata,
ayahku yang sudah berumur 80 tahun membacakan kepadaku sesuatu yang terdapat dalam mushaf Aisyah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan berserah dirilah kepadanya, juga kepada yang sholat di shaf pertama. Sebelum Utsman bin Affan merubah mushaf-mushaf. Qasim bin Salam melanjutkan, berkata Ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ibn Abi Humaid dari Abdurrahman bin Hurmuz dan selainnya seperti redaksi riwayat ini dalam mushaf Aisyah. Apakah ada yang berani menyatakan bahwa mushaf yang berada di tangan Aisyah Ummul Mukminin adalah Al-Quran yang lain selain Al-Quran yang ada sekarang? Atau itu merupakan tafsir dari Al-Quran? Kita selalu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata dia tak begitu bunyi ayat kursi. Tengok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara alimul ghaibi wasyahadatir rahmanur rahim. Sampai ayat kursi pun mau dia preteli juga. La haula wala quwata illa billah. Apa nama kitabnya ini? Mafatih Al-Jinan. Mafatihul Jinan adalah kitab kumpulan doa-doa dan zikir juga wirid. Terkadang terdapat gabungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bukan berarti menunjukkan bahwa adanya tambahan ayat atau menempatkan ayat dalam satu surat ke surat yang lain. Sama seperti saudara kita dari Ahlus Sunnah memiliki amalan yang dinamakan Yasin Fadilah dengan mengulang-ulang ayat pertama dalam surat Yasin sebanyak 6 kali. Bukan berarti menunjukkan bahwa asli dari surat tersebut adanya tambahan. Silahkan lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata dia? Ini ulama kontemporer dia, namanya Abdul Qasim Al-Khu'i. Nama tafsirnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Kathratar riwayat, banyak riwayat menyebutkan bahwa banyak riwayat turisul qat'i, tak dapat dibantah lagi. Apa kata dia? Ba'duha 'anil ma'sumin, bahkan riwayat itu dari imam-imam yang maksum. Bagaimana kata dia? La hajata bina ila takallum fi sanad, tidak perlu dikaji sanadnya. Dia pun ikut juga mengakui. Jadi ada orang zaman sekarang ini kata dia, tak usah kaji, itu kan kitab-kitab ulama zaman dulu. Zaman sekarang mereka udah tobat. Yang sekarang pun tetap juga. Al-Khu'i mengatakan tak perlu dikaji tentang sanad yang mengatakan Quran itu sudah dipalsukan. Apa beda? Apa intinya? Tak beda antara Syiah dulu dengan sekarang. Adik beradik, huwa dia juga. Seharusnya Ustadz yang mulia ini tidak memotong kalimat dari Sayyid Al-Khu'i, dan dia juga sebaiknya melihat pernyataan Sayyid Al-Khu'i di kitab yang sama tentang tidak adanya tahrif dalam Al-Quran. Dalam kitab Al-Bayan fi Tafsiril Quran, karya Alamah Sayyid Al-Khu'i, salah seorang ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Anwarul Huda, cetakan ke-8 tahun 1981, halaman 230 sampai 231. Sayyid Al-Khu'i berkata, sebelumnya telah kami jelaskan bahwa sebagian tanzil, yaitu riwayat sebab turunnya ayat, adalah berupa tafsir untuk ayat Al-Quran, bukan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Maka adalah kewajiban untuk memaknai riwayat-riwayat bahwasanya penyebutan nama-nama imam termasuk dalam kategori sebab turunnya ayat, bukan bagian dari ayat Al-Quran itu sendiri. Sayyid Al-Khu'i membawakan contoh dalam kitab Al-Kafi, riwayat dari Imam Muhammad Al-Bakir. Imam Bakir berkata, Jibril turun kepada Rasulullah dengan ayat ini, dan jika kalian ragu tentang apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, berkenaan dengan Imam Ali. Kalimat berkenaan dengan Imam Ali merupakan penafsiran ayat Al-Quran, bukan termasuk ayat Al-Quran itu sendiri. Maka datangkanlah surat yang sama sepertinya. Dan apabila tidak bisa dimaknai demikian, yaitu apabila kalimat berkenaan dengan Imam Ali termasuk ayat Al-Quran, maka wajib untuk membuang atau menolak riwayat itu. Sebab riwayat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bertentangan pula dengan dalil-dalil sebelumnya yang menunjukkan tidak adanya tahrif dalam Al-Quran. Dan telah mutawatir riwayat yang menunjukkan keharusan menyodorkan atau mengembalikan riwayat-riwayat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quran harus dibuang.
yaitu harus ditolak. Pada halaman 259, Said Al-Khui berkata, dari yang telah kami sebutkan, sudah jelas bagi para pembaca bahwasanya hadis mengenai tahrif Al-Quran adalah hadis dongeng dan khayalan. Tidak ada yang menjadikan sandaran hadis tersebut, melainkan orang yang lemah akalnya, atau orang yang tidak memiliki perhatian yang serius, yaitu tidak meneliti secara serius. Adapun orang yang berpikir secara adil, maka dia tidak meragukan tentang kebatilan riwayat tersebut, juga menganggap riwayat itu sebagai dongeng. Kami tegaskan, juga menganggap riwayat itu sebagai dongeng. Lagi-lagi Ustadz ini menghafal satu pernyataan ulama dan lupa 1000 pernyataan yang lain. Kami sarankan kepada Ustadz ini, sebelum membawakan riwayat dari kitab-kitab Imamiyah, sebaiknya kitab-kitab tersebut dibaca keseluruhannya dan meneliti sanadnya terlebih dahulu.